Perkenalkan, nama saya Wulan Primasari. Saya dari kelas 2A12 dengan NPM 2102020064 dari Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Medan. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang saya pilih, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan perkasa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Tujuan sentralisasi. Tujuan diberlakukannya sentralisasi pada suatu negara tentu mempunyai tujuan tertentu, baik agar pemerintah lebih mudah melakukan pengelolaan maupun agar manfaat terasa merata bagi rakyat. Tujuan desentralisasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengatasan kemiskinan di daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus desentralisasi, yaitu contoh kasus PT Unilever. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Unilever tanpa etika bisnis. Yang pertama, dampak pencemaran air. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Hal ini diakibatkan oleh air sudah tercemar. Yang kedua, dampak pencemaran udara. Dengan dibangunnya pabrik di perkotaan, asapnya dapat mengakibatkan polusi udara sehingga mengganggu kenyamanan bagi para pemakai jalan. Yang ketiga, dampak pencemaran tanah. Tanah yang terancam oleh bahan pencemar seperti senyawa karbonat, maka tanah tersebut akan menjadi asam H2S yang bersama CO membentuk senyawa beracun di dalamnya. Analisisnya, PT Unilever Tbk yang berdiri di Tangerang, Banten, PT ini bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Menurut analisis saya terhadap kasus yang ada di PT Unilever Tbk, sebuah kasus pencemaran lingkungan. Pencemaran ini dapat menyebabkan kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Saran dari kasus tersebut, diharapkan PT Unilever konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya agar menghindari segala pelanggaran yang dapat terjadi dan mempertahankan serta meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat. Jadi, kesimpulannya, PT Unilever telah menggunakan etika dalam melakukan bisnisnya dan pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila PT Unilever tidak menggunakan etika bisnisnya. Pendidikan merupakan tiket untuk masa depan, hari esok, untuk orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya hari ini. Maka dari itu, bersama kita meningkatkan pendidikan bersama manajemen Universitas Quality Medan. Sekian presentasi dari saya mengenai sentralisasi dan desentralisasi, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya akhiri, terima kasih.